Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Tentunya dalam keadaan baik-baik saja di tengah-tengah ancamannya pandemi COVID-19 atau coronavirus atau COVID-19. Jumpa lagi dengan saya pada hari ini, minggu yang ketiga, tanggal 18 Oktober 2020. Mari saja Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan beberapa hal penting yang berkaitan dengan iman kita, berkaitan dengan kesetiaan kita, berkaitan dengan loyalitas kita terhadap kecintaan kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua hal penting yang perlu saya sampaikan kepada kita. Tema renungan saya pada hari ini adalah serba baru. Serba baru. Mari kita ambil Alkitab kita Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita akan bacakan dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kedua. Kolose pasal yang ketiga ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata bahwa kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi yang bersifat semu atau yang bersifat sementara. Tetapi kita harus memikirkan perkara-perkara yang bersifat kekekalan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pertama, serba baru. Berbicara tentang serba baru, keadaan serba baru, situasi serba baru, seluruhnya serba baru. Yakinlah dan percayalah bahwa satu waktu, satu ketika nanti segala sesuatu akan terjadi serba baru. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata bahwa kita harus tetap setia dalam situasi dan dalam keadaan apapun. Berbicara tentang serba baru, saudara-saudara sekalian, pertama, baru dalam pikiran. Pikiran kita, saudara-saudara sekalian, harus merupakan pikiran yang fokus, sentralnya harus berpusat pada Kristus. Pikiran kita harus diletakkan pada pikiran Kristus. Pikiran kita harus masuk dalam ranah pikiran Kristus. Pikiran kita, saudara-saudara sekalian, harus dikendalikan oleh pikiran Kristus atas dasar kekuatan Roh Kudus. Kalau kita berbicara tentang Roh Kuduslah yang memimpin keadaan kita dari hari ke hari menuju kepada kesempurnaan. Kalau kita berbicara tentang pikiran yang baru, kita harus berfokus dan meletakkan pikiran kita supaya pikiran kita diperbaharui dari hari ke hari menjadi sama seperti pikiran Kristus. Banyak orang yang mati oleh karena pikirannya jahat, pikirannya kotor, pikirannya tidak berlandaskan Kristus. Saya mengajak kita sekalian untuk pikiran kita diletakkan pada pikiran Kristus. Pikiran kita harus masuk dalam ranah pikiran Kristus. Pikiran Kristus harus menjadi bahagian yang terpenting dalam perjalanan kehidupan orang percaya. Pikiran kita, saudara-saudara sekalian, harus menjadikan pikiran yang berlandaskan Kristus. Nah, Alkitab berkata, saudara-saudara, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Jangan pikirkan perkara-perkara yang di bawah. Karena pikiran-pikiran yang ada di bawah, pikiran yang bersifat semu, pikiran yang jahat, pikiran yang kotor, pikiran yang tidak membangun, pikiran yang tidak menguntungkan. Belajarlah supaya kita berpikir tentang pikiran-pikiran kita harus menjadikan pikiran-pikiran yang positif berlandaskan pikiran Kristus. Alkitab berkata, saudara-saudara sekalian, bahwa kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Artinya perkara-perkara yang bersifat kekekalan.
perkara-perkara yang bersifat surgawi. Saudara dan saya harus mengutamakan skala prioritas pikiran kita, harus skala prioritas yang memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kecenderungan hati kita, kecenderungan pikiran kita adalah melakukan kejahatan, kata kitab Kejadian. Orientif pikiran kita kalau tidak berlandaskan Kristus akan jahat. Dan pikiran yang jahat tidak akan membuat langkah kita lebih maju selangkah. Tetapi kita akan masuk dalam fase ranah kehancuran. Sehingga Bapak Ibu dan saya harus percaya betul dan harus memikir betul tentang pikiran-pikiran yang di atas. Saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, keluarga besar saudara, anak-anak saudara, suami saudara, istri saudara, keluarga saudara harus berani menjadi orang percaya yang memikirkan perkara-perkara yang di atas. Sekali lagi, skala prioritas yang kita pikirkan perkara yang bersifat kekekalan. Yang kedua, saudara-saudara, adalah dalam serba baru. Yang kedua, yaitu dalam perkataan kita. Marilah kita belajar terus untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan yang memberikan apresiasi kepada orang lain, bahwa orang lain hebat. Orang lain dipakai Tuhan, orang lain mendapat prioritas. Mereka adalah biji matanya Tuhan. Dan mereka orang-orang penting di mata Tuhan. Marilah kita mau belajar untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan yang memotivasi orang lain supaya orang lain bangkit dari kelemahan, kekurangan dan menemukan jati dirinya dalam Kristus Tuhan diakibatkan karena perkataan-perkataan yang kita lemparkan, yang kita sampaikan adalah perkataan-perkataan yang positif. Pertempuran antara Daud dan Goliat, saudara-saudara sekalian, diakibatkan karena Daud memperkatakan perkataan-perkataan yang positif. Perkataan-perkataan iman, perkataan yang membangun tentang dirinya sendiri, sehingga mengakibatkan Goliat dihancurkan dalam pertempuran tersebut. Tetapi Goliat, saudara-saudara sekalian, menyampaikan perkataan yang melecehkan, yang merendahkan, yang meruntuhkan, yang menghancurkan kehidupannya dengan perkataan-perkataan yang tidak membangun. Dia melecehkan, dia merendahkan Daud dalam pandangannya bahwa Daud tidak ada apa-apanya. Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, serba baru. Artinya perkataan saudara dalam perkataan harus berani mengucapkan perkataan yang membangun. Katakanlah, "Hei Daniel, kamu hebat. Esther, kamu hebat. Deborah, kamu mantap." Ucapkan perkataan-perkataan yang membangun. Yemima, kamu dahsyat, kamu hebat. Yemima adalah salah satu anak daripada Ayub yang takut akan Tuhan. Dan orang-orang yang takut akan Tuhan diakibatkan karena perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan yang memotivasi orang lain untuk maju. Perkataan yang membuat orang lain untuk bangkit dari kelemahannya dan menemukan jati dirinya di dalam Kristus Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ajak saudara dalam tema renungan saya hari ini, serba baru. Pertama, dalam pikiran harus serba baru. Yang kedua, dalam perkataan harus serba baru. Hanya inilah yang menyelamatkan saudara dan saya. Hanya inilah yang membuat saudara dan saya maju. Hanya inilah yang membuat saudara dan saya bertahan. Hanya inilah yang membuat saudara dan saya melihat perkara-perkara yang besar. Berapa banyak Bapak Ibu saudara sekalian yang gagal dalam pikiran, yang gagal dalam perkataan. Saya mau berdoa bagi saudara hari ini. Karena Yesus Kristus Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Dia akan melakukan mujizat bagi saudara. Mari angkat tangan saudara, dan saya akan berdoa bagi saudara. Bapa yang ada dalam sorga, lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Lihatlah hati yang terbuka dan terangkat di matamu. Engkau peduli karena engkau berkata, oleh karena kamu berharga di mataku, oleh karena perkataanku, oleh karena pembaharuan pikiranku berharga di matamu. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat pada hari ini. Saya berdoa supaya Tuhan Yesus Kristus memulihkan
pikiran dan perkataan kami selaras sejalan dengan pikiran dan perkataan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kami ada yang sakit pada hari ini, sakit darah tinggi, darah rendah, leukemia, migrain, asam urat, kanker, tumor, leukemia, penyakit apa saja, yang dimana dokter angkat tangan, engkau turun tangan, menolong dan menyembuhkan kami. Oleh karena bilur-bilur Yesus, kami telah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat, dan terima mujizat. Oleh sekali lagi, oleh karena bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Sembuh dalam pikiran kita, sembuh dalam perkataan kita. Menjadi perkataan, menjadi pikiran yang serba baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Efesus 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi perkataan mujizat, perkataan yang membangun, perkataan yang menolong, perkataan yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak kami yang gagal karena pikiran, banyak kami yang gagal karena perkataan. Tapi hari ini pikiran dan perkataan kami diperbaharui menjadi pikiran dan perkataan yang serba baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Saudara-saudaraku sekalian, sekaligus mari kita angkat kedua belah tangan kita dan kita terima berkat dari surga. Berkat yang besar. Saudara-saudaraku, saleh-saleh Tuhan, biji matanya Tuhan, kepunyaan Tuhan, terimalah berkat dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang akan datang kembali menjemput membawa kami semua masuk dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, ibadah Gereja Betel Indonesia Titian Asri, Blok C2 nomor 9, Kota Bekasi 17143, diadakan 2 kali jam ibadah. Ibadah pertama dimulai jam 9 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Ibadah yang kedua dimulai jam 10 pagi sampai dengan jam 11 pagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam jam-jam ibadah ini, disertai dengan doa mujizat. Hanya doalah yang membuat saudara dan saya melahirkan mujizat. Ajak keluarga, ajak teman, rekan saudara, ajak orang-orang yang mau berkumpul memuji menyembah Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Pergilah menangkan jiwa-jiwa. Matius 28, amanat agung Tuhan Yesus perlu dituntaskan sebelum dia datang kali yang kedua. Dan ibadah-ibadah yang lain selama hari Senin sampai hari Sabtu, ada beberapa jam-jam ibadah yang dilakukan lewat Zoom atau media online. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa saudara nonton khotbah saya dan dengar khotbah-khotbah saya yang ada di YouTube. Saudara bisa lihat di sana, saudara bisa mendengarkan di sana. Atas perhatian Bapak Ibu dalam jam-jam ibadah ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Informasi yang kedua Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang mendengarkan khotbah saya ini, lalu Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati oleh Tuhan dan ditolong oleh Tuhan, dan saudara dan saya belajar memberi dalam pembaharuan pikiran dan perkataan. Persembahan persepuluhankah, persembahan ucapan syukurkah, persembahan dana penginjilankah, persembahan dana misikah, persembahan dana diakoniakah, persembahan dana pembangunan gerejakah? Bapak Ibu Saudara sekalian,
dapat memberikan dengan sukacita ke Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 0661014236. Sekali lagi, Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 0661014236. Persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa dan kami berdoa supaya Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus menolong kita semua. Dan jangan lupa tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan tetap cuci tangan pakai sabun yang bersih dengan air yang mengalir. Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Sampai jumpa dan shalom.